Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Bersukacita dari Roh. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Pada renungan seiman malam ini kita akan melihat peranan dari Roh Kudus dalam memberikan sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita tahu Roh Kudus beserta kita dan siap memberikan kerinduan Tuhan untuk kita, yaitu memberikan kasih karunia sukacitanya bagi kita masing-masing, asal saja kita percaya kepadanya dan bersedia menerimanya. Hubungan kita dengan Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita untuk menghidupkan satu pola hidup dengan sukacita yang konsisten. Hanya dengan kepenuhan Roh Kudus sajalah kita dapat menghasilkan sukacita yang diperoleh dari Allah Bapa kita. Bila kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22, maka jelas bahwa buah roh dari orang percaya adalah sukacita. Maka sebagai buah dari Roh Kudus kita perlu memastikan bahwa sukacita adalah bukti dari hati yang telah berhubungan dengan Allah Bapa. Alkitab dipenuhi dengan berbagai informasi yang menunjukkan hubungan langsung dari Roh Kudus dan sukacita. Dalam Roma 14 ayat 17 disebutkan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian kita baca dalam Kisah 13 ayat 52, dikatakan, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Dan lebih lanjut lagi 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7 mengatakan bahwa dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Sukacita sejati bukanlah secara alamiah ada dalam kehidupan kita, karena itu hanya berasal dari adanya kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sama seperti para murid sewaktu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka demikian juga kita dalam kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka jelas kehidupan kita akan mengalami perubahan dramatis. Para murid semula adalah orang yang penakut dan sangat mementingkan diri. Namun setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan mereka menjadi bersukacita, penuh kuasa, dan memiliki roh pengorbanan serta siap menghadapi tantangan dunia. Mereka dapat bersukacita meskipun menderita banyak penganiayaan. Mengapa? Karena mereka memiliki Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka dan menghasilkan buahnya. Kita dapat memiliki Roh Kudus yang sama yang dimiliki oleh para murid Yesus tersebut. Tuhan merindukan agar kita masing-masing dapat melakukan pekerjaan yang sama sebagai murid-murid Yesus, serta memiliki sukacita yang sama seperti yang dialami murid Yesus hampir 2000 tahun yang lalu. Tuhan merindukan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus di tengah pencobaan dan penderitaan dunia ini. Ia rindu untuk menyembuhkan kita dan mentransformasikan hati kita agar dapat merefleksikan kebaikan Tuhan. Ia rindu untuk menjadikan kita sebagai orang yang penuh sukacita oleh sebab kehadirannya dalam kehidupan kita. Kiranya sukacita yang berasal dari Roh Kudus dalam kehidupan kita akan bertumbuh terus untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.